Nah, teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke episode ketiga, sesi Q&A-nya. Dan sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 21 ya, teman-teman ya. Kemarin di episode 1 itu kita 10 pertanyaan, pertanyaan nomor 1 sampai 10. Di episode kedua kita ada 10 pertanyaan juga, nomor 11 sampai nomor 20. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan nomor 21 di episode ketiga ya. Oke, pertanyaannya ini masih di story IG ya, di question story IG. Jadi kita lihat pertanyaannya, kalau Phantom 3 Pro ISC-nya error, kenapa ya Cak ya, dan ngeceknya bagaimana. Ini saya kasih penjelasan sedikit, sudah saya balas. ISC itu kepanjangan dari Electronic Speed Controller ya, error itu. Di sini saya menjelaskan kasus yang sering terjadi di drone yang punya riwayat pernah crash, itu yang sering terjadi ya. Kemudian sering hard landing, itu bikin SC-nya kadang error. Ada beberapa kali sometimes kasus sering bermain sport mode atau kasar. Kemudian ada namanya juga warna elektronik, itu kan kerusakannya nggak bisa diprediksi ya, karena faktor usia pemakaian. Itu jadi kasus yang sering terjadi di ISC error. Kemudian cara ngeceknya itu, satu, biasanya ada notif status aircraft ISC error, itu di pojok kiri atas, yang biasanya ada status GPS, sport mode gitu loh. Kemudian cara ngeceknya nomor 2 itu dari arming, waktu ketika turn on aircraftnya ya, waktu ngidupin drone-nya kan ada bunyi tilulit, nah gitu kan, tet kan, baling-balingnya kan krik 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 kan, seperti itu ya. Itu sistemnya itu lagi ngecek, ISC-nya lagi ngecek ya, bahwa ISC-nya itu lagi normal, terus diteruskan ke motor, motornya akan muter, berarti normal. Nah, kalau ada gak normal, dia akan krek seperti itu, atau malah mati. Itu gak normal teman-teman ya. Kemudian solusinya ya memang nggak ada, memang harus diganti ISC-nya. Kalau di ISC-nya Phantom itu ada nggak aksesoris ya? Setahu saya sih memang ketika bareng si Cak Mamat itu di klinik drone itu memang harus kanibal teman-teman ya. Tapi saya kurang tahu juga sih, saya alhamdulillah nggak pernah mengalami kerusakan di ISC error. Tapi setahu saya itu Mamat klinik drone tuh, atau yang teman servis lainnya tuh mesti kanibal itu teman-teman ya, kanibal dari drone lain ya, dengan tipe yang sama. Atau kalau bisa cuma di refresh firmware, kali aja firmware-nya ngebug ya, refresh atau di downgrade atau di upgrade ya. Kalau nggak bisa baru kita harus ke teknisi servis teman-teman. Oke, sudah pertanyaan nomor 21 terjawab. Sekarang kita lanjut ke nomor 22 atau pertanyaan nomor 2 di episode kedua ini. Pertanyaannya adalah, cairan buat pembersih dinamo drone yang aman apa ya? Ini namanya contact cleaner, jenisnya ini contact cleaner, bukan nama mereknya ya. Kalau merek tuh kalian bisa banyak, ada Philips, ada WD, tapi bukan WD yang oil, WD 45 kalau salah, itu yang pokoknya jangan yang mengandung oli teman-teman ya. Kebentur terus gini. Intinya jangan yang mengandung oli. Juga penyemprotannya tuh bisa buat nyemprot motor gimbal ya. Motor gimbal. Aku mau coba ini gak jelas teman-teman. Aku bacanya ini motor drone-nya, motor gimbal ya, Excel gimbalnya itu juga itu perlu dibersihkan teman-teman. Tips buat kalian biar motor gimbalnya tuh nggak rusak, sama juga kabel fleksibelnya juga biar awet, itu disemprot pakai blower udara teman-teman, blower udaranya orang fotografi itu teman-teman, tuh. Kemudian berkala setiap 3 bulan 2 bulan tuh disemprot pakai cleaner itu teman-teman ya. Sekarang pertanyaan berikutnya nomor 23 atau pertanyaan nomor 3. Spark atau Mavic Mini, apa perlu penguat sinyal? Spark atau Mavic Mini sudah pernah ditanyakan di pertanyaan episode pertama. Apa ini jawaban saya ya? Kalau nanya ke saya jawab Spark ya, karena saya lebih pengen ke kualitas foto sama videonya. Ada di penonton saya menjawab bahwa Mavic Mini sudah 2,7K dan Spark masih Full HD. Itu saya langsung disekak begitu, karena 2,7K aja lebih bagus daripada Full HD. Jadi begini teman-teman ya, kamera itu bukan menjual resolusinya teman-teman ya. Jadi saya misalkan begini, 4K-nya Kogan, kamera action cam Kogan ya, versus 4K-nya GoPro itu menang mana kira-kira? Gak usah 4K-nya GoPro lah, dari Full HD resolusinya GoPro yang 1080p versus 4K-nya Kogan tuh menang mana?
menang GoPro kan ya. Jadi memang resolusi itu bukan standar patokan. Jadi ada beberapa faktor pengaruh, yaitu sensor kamera ya, misalkan full frame, micro four third, atau yang aduh lupa apa lagi tuh ya, yang micro four third, APS-C itu kan beda, lebih bagus full frame, meskipun full frame tuh megapikselnya cuma 16 megapiksel gitu kan. Nah itu juga versus kamera apa gitu, cuman pokoknya kamera tuh yang dipengaruhi sensor, kemudian prosesor image-nya, udah itu aja teman-teman. Jadi resolusi itu bukan jaminan, meskipun ya semakin besar resolusi semakin bagus. Seperti gini aja teman-teman, Mavic Pro jadul ya, Mavic Pro jadul itu resolusi 2,7K itu setara sama Phantom 4 standar Full HD loh teman-teman ya, 1080. Jadi memang bukan jaminan 2,7K versus Full HD itu bukan jaminan. Jadi kalau nanya ke saya jawab Spark. Kenapa? Karena fotonya lebih bagus, tone-nya lebih bagus ya. Sekalipun Spark itu kalah di durasi terbang karena di gimbalnya masih 2 aksis. Tapi kalau kita sudah enak menerbangkannya ya teman-teman ya, misalkan sudah bukan pemula lagi, itu gimbal 2 aksis itu sudah serasa 3 aksis. Sebut banget, tergantung siapa yang megang gitu kan ya. Oke ya, jadi pertanyaan Spark Mavic udah pernah dijawab, saya tetap pilih Spark. Tapi kebutuhan tergantung ya, kalau kalian mungkin bikin time lapse yang lama, butuh durasi terbang yang lama, itu lebih milih Mavic Mini. Tapi soal jarak itu jelas lebih jauh Spark, sedikit lebih jauh Spark. Mavic Mini kan udah tahu kan 30 meter dapat putus dia kan. Kemudian penguat sinyal perlu kah? Jawaban saya nggak perlu, cukup di mode FCC saja. Jadi ya teman-teman ya, jadi misalkan penguat sinyalnya kalau Alientek ya pengaruh, penguat sinyal 2,5 juta gitu kan ya, kalian ya tergantung, kalau mau beli Alientek ya silahkan 2,5 juta, atau penguat sinyal yang tanpa power seperti mungkin ORT atau ada The Beast itu ngaruh. Cuman lebih ngaruh lagi kalau dia sudah dipasangin FCC, sudah diinjek FCC ya. Jadi kenapa saya bilang penguat sinyal Anda cukup mode FCC saja, karena dengan mode FCC Anda sudah lebih kuat banget sinyalnya daripada yang masih CE ya, meskipun kalian masih pakai antena standar gitu ya. Lebih bagus lagi kalau Anda sudah modding antena, tambah booster, sama ditambah di mode FCC, itu lebih mantap lagi, lebih jauh lagi. Oke ya, terjawab ya, Spark atau Mavic, dan perlukah penguat sinyal. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 24 cuy. Ketika baterai remote Mavic Pro 20%, kenapa selalu nyala sendiri aja ya? Saya jawab, saya kurang tahu, karena remote saya pribadi pernah di bawah 10%, dia biasa aja mati. Kalau dihidupkan ya cuma bunyi bip 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 itu, notifikasi notif low. Jadi saya nggak bisa jawab teman-teman, karena itu pasti ada malfunction error, malfunction dari hardware tersebut, sehingga menyebabkan kenapa di remote 20% kok menyala terus ya. Soalnya saya dari remote-nya Phantom, remote-nya Mavic jadul, Mavic 2 itu di bawah 10% itu masih mati ya. Kalau dihidupin paksa dia akan tit 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 gitu. Jadi memang minta dicas ya, tapi kalau hidup sendiri itu enggak, saya belum pernah. Oke, saya lanjutkan aja pertanyaannya nomor 25 atau pertanyaan nomor 5. Om Jack mau tanya, baterai Mavic Mini kok persentasenya turun ya kalau disimpan lama, tapi flight-nya tetap. Nah saya jawab, itu fitur discharge bateri ya. Baterai. Jadi gini teman-teman ya, di DJI itu ada namanya self discharging ya. Jadi memang itu fitur dari smart baterainya untuk menjaga baterainya itu tetap awet ya, nggak kembung karena kelebihan voltase teman-teman. Jadi misalkan kita ngesetnya 5 hari yaitu, jadi ketika kita nyimpen baterai nggak dipakai terbang selama 5 hari, dia kan storage mode ya. Jadi dia akan discharge sendiri, jadi dia akan baterainya akan hangat. Jadi kalian jangan kaget kalau baterainya hangat ya. Loh, saya nggak pernah pakai kok hangat kan. Terus juga nggak pernah dipakai kok tiba-tiba baterainya menurun. Enggak, itu bukan rusak, tapi memang dia akan ada fitur discharge baterai. Itu artinya baterai Anda normal gitu kan. Oke, terjawab ya, jadi fitur discharge baterai ya. Pertanyaan berikutnya cuy, maaf Om, bagaimana cara membersihkan rotor Phantom 4 Advance yang terkena pasir? Jadi sama ya, P4, P3, Mavic, Spark itu sama ya. Saran saya kalau mau dibersihkan total ya, buka motornya. Cuma sulit teman-teman ya, harus ke teknisi gitu.
Kemudian apa yang saya jawab? Soalnya saya emang ketat banget soal perlakuan agar motor gak kerasukan pasir. Nah, kalau sekiranya permukaan pasir wajib hand take off. Oh ya, jadi teman-teman, daripada kita repot-repot nyervis ya, jadi kita tahulah kalau itu tempat yang berpasir itu gak usah take off di tanah ya, jangan lah ya, atau rumput-rumput itu jangan, ya minimal beraspal atau berpaving gitu. Jadi kalau sudah berpasir, meskipun pasirnya keras seperti di pantai, itu tetap hand take off ya, gak usah ngambil resiko ya, daripada nanti seperti kasus begini ribet, bongkarnya pun susah ya, itu harus bongkar bodi dan bongkar ini. Kalau kita nggak tahu ada basic untuk servis drone ya jangan, karena sulit bongkarnya ya, dan memang dinamonya seret banget teman-teman. Intinya ya kalau udah gitu ya bongkar, kasih ke teknisi aja. Tapi salah satu triknya biar mudah itu biasanya kita semprot pakai kompresor. Cuman ya kita nggak tahu apakah bersih 100% atau enggak, kita nggak tahu. Cara termudahnya semprot pakai kompresor. Soalnya saya dulu pernah kemasukan pasir di, kalau nggak salah motor gimbal, itu saya pakai kompresor cucut bersih selesai. Tapi habis itu kabel fleksibelnya kena. ya kan pasir itu kan kasar ya teman-teman ya, terus tiba-tiba kita semprot terus ada pasir yang ketinggalan, dia kan luka. Kabel fleksibel itu kan bergerak terus ya, tuh teman-teman. Oke ya, terjawab ya. Jadi ya memang harus disemprot atau dipakai atau dikirim ke teknisi aja teman-teman. Jadi saran saya kalau kalian terbang ke pasir itu hand take off aja. Oke, pertanyaan berikutnya 27. Kenapa ya charger Video Mavic Pro gak masuk ke HP padahal udah di on video chargernya di setting ya? Jadi kalau Android teman-teman ya itu langsung masuk ke galeri, tapi kalau iOS dia nempel di DJI Go-nya, habis itu kita harus save manual ke galeri. Itu kalau di iOS ribetnya di situ ya. iPhone atau iOS, iPhone atau iPad sama aja. Udah terjawab ya. Lanjut pertanyaan nomor berikutnya 28. Cak, kalau drone jarang diterbangin gimana itu? Apakah aman-aman saja? Jawaban saya aircraftnya aman, drone-nya tuh aman. Cuman baterainya harus diperhatikan cara menyimpannya ya. Harus mode storage. Aduh, kuping saya deng-deng nih. Jadi kalau nyimpannya lama, jangan terlalu kosong, nanti baterainya tidak akan bisa dicas. Atau jangan terlalu penuh, nanti baterainya akan kembung. Jadi ya 50% lah ya, 60-50%, sekitar 60-40%. Oke, jangan di bawah 40%, jangan di atas 60%. Oke, pertanyaan berikutnya 29. Untuk pengambilan malam, settingnya lebih nyaman pakai filter ND, UV atau tanpa filter ya? Nah, saya jawab gini ya. Kalau malam lah ND itu kan bikin gelap ya. Ya jangan ND. Tapi kondisional, kalau misalkan kita pakai ND kalau mau ngambil hunting slow speed teman-teman, itu khusus foto ya, atau light trail. Jadi misalkan ada lampu yang panjang banget gitu kan, itu fungsinya ketika kita ngambil di gedung-gedung yang banyak cahaya atau di daerah taman yang banyak cahaya, kota-kota, kita ngambil kendaraan yang pengen panjang, itu kita harus pakai ND filter. Kenapa? Karena kita akan overexposure dari cahaya-cahaya gedung-gedungnya teman-teman ya. Nah, kecuali kita ngambilnya di kebun malam-malam banget dan ada kendaraan motor lewat 1-2 gitu kan di pedesaan, itu baru bisa gak pakai ND, langsung diturunin aja ISO-nya bisa teman-teman. Saran saya pelajari dulu tipe-tipe filter lensa kamera untuk di saat apa kita perlu menggunakannya ya. Kalau saya bahas di Q&A ini, bobotnya akan lebih banyak ke fotografi, bukan drone lagi ya. Jelas ya teman-teman ya, filter tuh ada banyak ya, ada gradual filter, ND filter, JBL filter, UV filter, ND filter 4, 8, 32, 64, 100, 1000, banyak banget itu ya, banyak banget teman-teman ya. Jadi pelajari dulu, bisa kalian nanti cari di Google, searching masalah filter itu penggunaan untuk seperti apa. Nah, ini jawaban saya. Kalau saya pribadi malam hari gak perlu pakai filter ya, karena untuk shoot video. Kenapa? Karena kamera drone itu terbatas kekuatan low light-nya teman-teman ya. Cari fokusnya aja susah, biarkan, gak usah ditambah pakai filter. Jadi biarin aja. Kecuali kalian mau ngambil slow speed atau light trail, itu baru bisa pakai filter teman-teman. Filter ND ya. Oke, next pertanyaan nomor 30 terakhir. Software. Software, oke, aku tahu software. Software drone apakah harus diupdate? Software drone apakah terus diupdate terus? Gak, Cak. Gini ya, jadi ini mungkin penanyanya itu belum tahu apa itu software.
apa itu firmware, apa itu aplikasi, dan apa itu tools ya. Jadi teman-teman ya, saya akan jelaskan. Jadi begini, di sini saya nggak menjelaskan ya apa itu software, firmware, tool ya. Jadi ya oke. Jadi firmware itu yang melekat di hardware ya teman-teman ya. Jadi untuk agar software atau operating system itu bisa membaca, itu di hardware-nya harus ada firmware-nya. Yaitu misalkan di drone itu harus ada firmware-nya agar nanti DJI-Go-nya tuh bisa membaca drone-nya. Kalau nggak ada firmware-nya, nanti drone-nya tidak terbaca, hanya sebagai benda mati. Ibarat manusia itu cuma jasadnya tok. Nah, firmware itu nyawanya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi biar ya bukan baterai, maksudnya baterai emang nyawanya, cuman maksudnya agar drone itu dikenali ya, itu harus ada firmware-nya. Meskipun dia nyala tapi gak ada firmware itu gak dikenali teman-teman. Itu jadi memang pasti ada update firmware, tapi kalau firmware itu saya nggak pernah update selama itu belum di lock sama DJI ya. Kenapa? Karena pengalaman update firmware itu mesti range-nya tuh pendek teman-teman ya, tapi ada kalanya update firmware tuh nanti akan ada fitur pembaruan. Cuman saya selama saya tuh cuma butuh terbang jauh aja teman ya, sinyal kuat itu aja sih. Kebanyakan kalau update firmware tuh mesti sinyalnya lebih pendek. Kemudian apa itu software? Software tuh ya perangkat lunak kayak Microsoft Word, itu software ya. Terus juga Adobe Premiere itu software untuk membuat sesuatu gitu ya. Terus kemudian apa itu aplikasi? Aplikasi itu untuk menjalankan ya teman-teman ya. Software untuk menjalankan. Ya apa bahasanya ya? Ya koreksi saya kalau saya salah. Ini aplikasi kayak DJI-Go itu aplikasi teman-teman. Aplikasi untuk mapping itu software untuk menjalankan sesuatu, bukan untuk membuat atau untuk meng-create sesuatu ya. Nah kalau tools itu seperti software untuk manajemen teman-teman ya. Ada tools DJI Assistant 2 ya kan. DJI Assistant itu untuk tool ngecek sensornya drone, untuk kalibrasi drone, itu tool seperti itu. Jadi bedakan teman-teman ya. Nah saya jawab, kalau nanya ke saya, jawaban saya nggak usah diupdate, bikin berat saja. Soalnya misalnya Anda pakai drone P4 standar atau P4 jadul, selama masih works fine atau baik-baik saja, nggak ada bug, itu useless mau update teman-teman ya. Kenapa? Karena satu DJI-Go itu banyak drone ya. DJI-Go 4 itu banyak drone, yaitu ada drone Mavic, Spark, Matrix, Inspire, itu banyak banget drone-nya ya. Jadi bisa jadi pembaruan app-nya itu untuk penyempurnaan Mavic 2 Pro bisa jadi, atau penyempurnaan untuk Inspire bisa jadi ya. Itu teman-teman. Nah, yang kedua itu bikin berat ke HP. Jadi ya HP-nya jadi berat, dan memang nanti bisa jadi jaraknya tuh bisa nggak jauh teman-teman ya, karena HP kita sudah nge-lag ya. Itu sih jawaban dari saya. Sesi 3 ini sudah selesai, kita akan lanjut ke sesi keempat di episode berikutnya, di episode keempat ya. Terima kasih buat yang udah nonton dan yang udah menyumbang pertanyaan. Mohon maaf kalau kalau jawaban dari saya kurang memuaskan dan ada salahnya ya. Saya hanya manusia biasa yang ingin sedikit membantu kalian. Terima kasih buat yang udah nonton, sampai jumpa di episode keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu langit.